Lalu lintas ekspor produk perikanan Jawa Tengah memiliki dampak yang signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional. Ekspor rajungan sepertinya masih menjadi andalan sektor perikanan di Provinsi Jawa Tengah. Di daerah kampung nelayan, banyak sekali perempuan yang menjadi nelayan. Sebagian besar dari mereka membantu menemani suami mereka. Mereka mendapatkan pengakuan sebagai nelayan. Hal itu ditandai dengan perubahan status pekerjaan di KTP, yang semula ibu rumah tangga menjadi nelayan. Dengan adanya pengakuan itu, para perempuan nelayan mendapatkan kartu nelayan dan kartu asuransi seperti nelayan laki-laki. Para perempuan nelayan juga bisa mengakses program bantuan dari pemerintah. Berkaitan dengan kapal nelayan, diperlukan pengurusan dokumen kapal melalui gerai terpadu pelayanan status hukum kapal perikanan dan kepelautan yang terdiri dari pas kecil, surat ukur sementara, buku kapal perikanan, bukti pencatatan kapal perikanan, serta pendaftaran asuransi ketenagakerjaan. Api yang digunakan masih ada yang tidak ramah lingkungan, seperti arat dan sodo, sehingga diharapkan agar dilakukan penggantian api menjadi ramah lingkungan secara serentak. Alat penangkapan ikan atau api ramah lingkungan berjenis bubu. Selain ramah lingkungan, penggunaan api bubu juga menjadikan rajungan lebih terjaga kualitasnya. Sejak kecil, memang saya dilahirkan sebagai anak nelayan, ya untuk menghidupi keluarga, adik maupun orang tua. Walaupun pada akhirnya merantau, kurang lebih ada 5 tahunan, sekarang kembali ke desa. Saya alhamdulillah punya perahu sendiri, ini alatnya. Untuk hasilnya nggak pasti, tergantung banyaknya bubu sama juga nasib. Ya lumayan lah, bisa untuk mencukupi keluarga. Biasanya kalau masih bagus dan hasilnya lagi baik, terkadang satu bubu nyampe 3 ekor sampai 2. Ya untuk pendapatannya yang namanya aja nggak nandur. Nggak nandur, kalau ada hasil ya nyampe 200. Itu berangkatnya jam 2 malam, kurang lebih tempuh jarak 2 jam. Kecepatan perahu 1 mil. Ya kalau nasibnya lagi kurang beruntung ya kayak tadi, hilang 250. Total kerugian nyampe 5-6 juta. Dan penyebabnya ditarik alat tangkap pukat harimau. Itu kendalanya di situ aja kok. Kalau misalkan nggak ada itu ya nggak ada kehilangan. Kalau untuk hasilnya itu, kalau di sini sistemnya pakainya langgan. Dia ngasih modal dulu. Satu kapal diharapkan minimal 30 juta sampai 50. Nanti hasilnya dijual ke situ, harganya standar umum. Itu sistemnya, selama kita jual ke situ dia nggak minta kembalian. Harapannya ya ada peningkatan lah buat kami, ya bantuan tiap tahun. Dari awal saya nelayan, asli nelayan saya. Bekerja di laut 15 hari, 25 hari, sampai 34 bulan, sampai 1 tahun di laut. Ketemu pelaut, pengen jadi pengusaha. Dari pengelola rajungan dari awal tahun 99. Antara pahit, pedih, perjalanan enak, udah menjadi tradisi saya. Sampai ngutang ketemu ngutang. Kalau omset penghasil nggak bisa ditentukan, tergantung dari kita pembelanjaan sama nelayan. Itu paling enggak itu harga meat kita sampai pabrik paling standar itu ya 500. Tapi ya juga produk kita kan kita cari rajungan, dan kita pembelanjaannya juga sama nelayan. Kadang-kadang nelayan kita turun dari 3.000, 5.000 aja udah kontokan. Kendalanya kendala harga. Nelayan juga tuntutannya turun 5.000 juga nggak mau, sedangkan saya bisa belanja tapi saya tidak bisa jual. Merintis dari 10 orang, nambah lagi 15 orang, nambah lagi sampai sekarang 30. Ya alhamdulillah sampai sekarang, ya dari dulu saya menjadi nelayan sampai sekarang saya menjadi supplier, ya
Yang nanganin saya sendiri, pengelola saya sendiri, pemilik saya sendiri. Pengangguran di lingkungan alhamdulillah udah mengurangi. Penghasilan juga alhamdulillah udah cukup, lumayan gitu. Namanya orang kerja kadang-kadang ya ada ngalami kerugian kayak kemarin pandemi ya udah alhamdulillah nikmatnya minta ampun bahasanya. Sedangkan di pabrik kayak di masing-masing perusahaan di kuota 50 kilo, 70 kilo. Sedangkan pendapatan dari nelayan satu perahu bahkan ada yang 70 kilo pendapatan rajungan menteh. Sampai sekarang alhamdulillah udah mulai membaik. Penghasilan udah agak lumayan itu. Bisa bayar karyawan. Kadang-kadang ya satu hari bisa 2 kintal, kadang 1,5 kintal gitu. Kalau standar itu standar, kalau musim-musim rame ya paling 2 kintal. Harapan ke depan ya insya Allah bisa maju sama karyawan, semua aman nelayan, itu binaan-binaan saya biar sama-sama jalan. Intinya saya bukan mencari karyawan atau mencari tenaga kerja, saya mencarinya saudara. Rajungan dari nelayan, itu nelayan nyampe dicuci dulu, setelah dicuci ditimbang, udah ada penimbangan selesai, nanti perebusan berapa jam selesai, rajungan dingin langsung masuk packing ke dalam. Kalau sortir ya sortir antara yang bagus, itu yang gede, yang kecil, itu yang nanti masuk rajungan yang bagus itu. Juga penanganannya juga harus kesit. Makanya saya pilih tempat yang dekat sama dermaga, dekat sama penyandaran perahu. Nah itu hasilnya. Barangnya juga mutunya masih bagus, kayak kemarin rajungan juga masih hidup. Kita penanganan itu jaraknya tidak ada 10 meter, 5 meter pun nggak ada. Iya, ya seperti itu. Sebenarnya sama, antara punya dari Suradadi, dari Tegal, dari mana sampai timur itu sebenarnya sama. Tergantung kita penanganan. Satu-satunya bahan pangan, itu produk itu paling bahaya ini. Ada rambut satu pun dikembalikan, apalagi kaki nyamuk, lalat udah dikembalikan. Kalau yang dikembalikan paling kan kalau misalnya aroma basi, aroma apa itu dikembalikan. Walaupun dari sini udah disortir, tetap nyampe pabrik disortir lagi. Untuk saya pribadi dan saya udah untuk menghimbau sama sesama pengusaha, semua supplier yang ada di Pejarakan atau Desa Danasari itu harus punya persatuan, punya wadah. Jadi jangan punya ego sendiri-sendiri. Itu yang saya harapkan dari pemerintah manapun yang bisa mempersatukan antara supplier sama sesama supplier seperti itu. Saya tinggal di Pejarakan, tinggal dekat mini plan sini lah. Pernah masuk ke Philip juga, kerja di sana juga. Cuman setelah menikah punya anak, nggak ada yang ngurus anak, akhirnya keluar masuk ke sini mini plan. Para pemula biasanya maksimal sampai diberi jeda waktu 2 minggu. 2 minggu harus mempunyai kecepatan. Tapi untuk bisanya sih 2 hari, 3 hari udah lah. Cuman untuk kecepatannya biasanya sampai 2 minggu, 3 minggu. Kalau lagi banyak barang sehari sampai 90.000. Alhamdulillah sih ada pekerjaan dekat rumah. Jadi bisa buat ngurus anak, bisa membantu kerja. Saya berkecimpung di bidang rajungan kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu. Ketertarikan dengan rajungan ya kemungkinan dari prospek rajungan kayaknya bagus gitu. Tadinya kan awalnya coba-coba sekitar 20 kilo, terus naik-naik lagi 50 kilo, 1 kintal. Alhamdulillah sampai sekarang mencapai 1 ton lebih. Kalau tenaga kerja piker kurang lebih ada sekitar 100 orang yang perempuan. Kalau yang laki sekitar 8-10 orang itu. Kalau dari bahan baku ya kita ngitungnya rata-rata 1 hari bisa sampai 1 ton bahan baku ya. Daging rajungan yang dihasilkan dalam 1 hari bisa mencapai 4 kintal sampai 5 kintal per hari. Kalau soal bahan baku kita ngambil dari Demak, yaitu di Betahwalang.
Sebagian ada dari Semarang, sebagian lagi ada dari Jepara. Kalau kendala kita terus terang di harga ya. Harga kadang lapangan kan kita pembelian udah tinggi, sedangkan kita ngejualnya di pabrik itu harganya rendah. Jadi nggak sesuai antara pembelian sama penjualan. Harapannya ke depan dari pemerintah ya, itu ada perhatian lah. Dari sarana seperti meja, terus paper, terus toples. Kalau pendampingan dari pemerintah sudah ada, yaitu dari BKIPM, tentang cara pengolahan ikan yang baik dan benar. Manfaatnya itu untuk kita yaitu menjaga kualitas barang, harus benar-benar steril dan bisa mengolah cara pengolahan ikan yang baik dan benar kayak gimana, yaitu tadi supaya aman gitu untuk dikonsumsi dan diterima oleh pihak pabrik, sedangkan pabrik kirimnya kan ekspor ya. Alhamdulillah sampai saat ini mini plant saya sudah memiliki sertifikasi CPIB tentang cara pengolahan ikan yang baik dan benar. Sehingga dengan memiliki sertifikasi CPIB, daging yang saya kelola, yang saya proses ini bisa aman untuk dikonsumsi masyarakat, terutama di mancanegara. Nama saya Sulastri, saya punya anak 2. Saya tinggal di Desa Mangunlegi, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Suami saya bekerja petani. Saya dulunya juga bekerja petani. Karena ada pengupasan, saya ikut kerja di sini. Per hari minimal rata-rata 80.000. Nah, harapan saya di sini semoga pabrik sini makin lancar dan saya dan teman-teman saya bisa membantu perekonomian keluarga. Rajungan selalu menjadi primadona ekspor perikanan Jawa Tengah karena memiliki pasar yang cukup bagus, diantaranya Amerika Serikat, Cina, Malaysia, Jepang, Singapura, Prancis, dan Inggris. Amerika Serikat masih menjadi pasar terbesar untuk ekspor komoditas rajungan yang didominasi dengan produk olahan dalam kemasan kedap udara atau kaleng. Perusahaan PT kami, Blue Star Anugrah, mulai proses pada tanggal 20 Maret 2021. Untuk saat ini ekspor hanya tujuannya ke Amerika Serikat. Dalam pengiriman lebih kurang 15 ton dalam satu kontainer 40 feet. Untuk saat ini kita udah 3 minggu sekali ekspor. Bahan baku saat ini kita didapat dari pantai utara Jawa, dari mulai Serang, Jakarta, Cirebon, Losari, dan di luar Jawa, Medan, Batam, Bangka, Belitung, termasuk Kalimantan di Kalimantan Barat. Untuk menjamin keamanan pangan atau mutu, PT Blue Star Anugrah sudah tersertifikasi HACCP oleh BKPM Semarang. Untuk konsistensi penerapan HACCP, pihak BKPM Semarang melakukan surveillance setiap 6 bulan sekali ke PT kami, PT Blue Star Anugrah. Kami dari PT Bahari Mulia Utama yang berlokasi di Semarang, di mana produk unggulan kami adalah pasteurisasi daging rajungan dengan total produksi 1.500 sampai 2.000 kg per hari. Destinasi tujuan utama kami adalah ekspor ke Amerika. Untuk menjamin mutu produk, kami telah tersertifikasi HACCP dan BRC. Selain itu, kami memiliki supplier yang telah tersertifikasi CPIB yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Perusahaan ini berdiri sejak Mei tahun 2013. Sudah cukup lama untuk nama Pan Putra sendiri itu. Adapun karyawannya kurang lebih sekitar 270 orang, kurang lebihnya. Untuk sampai saat ini ya kita tambal sulam di situ. Dan kita memproduksi mungkin untuk kapasitas cukup ya, cukup lumayan untuk dibanding perusahaan lain. Mungkin sehari bisa 3 ton, dari dalam 1 bulan bisa sampai 90 ton. Adapun kita bisa melakukan ekspor dalam 1 bulan bisa sampai 5 kali, 6 kontainer maksudnya. Nah, adapun tujuannya terbesar adalah di USA atau Amerika Serikat. Kita juga mengekspor ke Asia seperti Singapura, Hong Kong, juga Thailand. Meskipun mungkin persentasenya lebih sedikit dibanding dengan yang Amerika. Realisasi ekspor untuk tahun 2001 itu kita mungkin nilai invoice-nya mencapai sekitar 42 juta US dollar. Jadi cukup untuk menyumbang devisa negara. Mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan mutu, ini sangat kaitannya erat dengan pembinaan dari Badan Karantina atau BKIPM Semarang. Jadi itu sangat penting peranannya bagi kami dalam pembinaan mutu, terutama dalam penerbitan atau pembinaan mutu dalam hal HACCP, CPIB mini plan atau CPIB supplier. Itu sangat berarti bagi kami dan sangat membantu. Tanpa peran dari BKIPM Semarang itu sendiri, kami tidak bisa apa-apa. Mengenai asal bahan baku, mungkin kita mengandalkan kalau bisa seluruh Indonesia untuk memenuhi kuota kami ya. Tapi terutama terbesar untuk saat ini sekitar 60% sampai 70% berasal dari Pulau Jawa, meliputi Madura, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga sedikit Jawa Barat. Kita juga mengandalkan luar Jawa seperti Sulawesi, Papua, nyampe juga Kalimantan, kadang juga sampai ke Pulau Sumatera. Sebagian kayak Bangka Belitung juga di situ. Adapun jumlah supplier untuk saat ini kita mengandalkan 6 ya, yang sudah CPIB itu tadi. Ya, harapan kami untuk ke depan BKIPM perannya lebih ditingkatkan, terutama dalam pembinaan mutu, pembinaan supplier baik dari supplier ataupun ke UP seperti kami ini. Dan itu sangat membantu, terutama dalam hal penerbitan HACCP maupun surveillance. Karena grade kami ini adalah A, maka kita biasanya dilakukan surveillance oleh pihak BKIPM selama 6 bulan atau setahun 2 kali gitu. Untuk saat ini memang mau tidak mau kita harus mengikuti yang namanya program online seperti PPK online dan sebagainya, semua itu harus online dari pihak BKIPM Semarang itu tersebut. Daging rajungan merupakan hasil produk perikanan Jawa Tengah yang menjadi salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia. Kandungan gizi yang bernilai tinggi serta protein yang baik untuk kesehatan merupakan alasan mengapa banyak orang menyukai daging rajungan ini. Balai Besar POM di Semarang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan obat dan makanan di wilayah Jawa Tengah, sangat mendukung ekspor produk rajungan ini melalui penjaminan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. Hal ini terlihat dari banyaknya produk rajungan di Jawa Tengah yang telah diterbitkan izin edarnya oleh Badan POM. Dengan telah memiliki izin edar Badan POM, menandakan bahwa produsen tersebut telah menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik, sehingga produk rajungan ini dapat dihasilkan terjamin keamanan dan mutunya. Balai Besar POM di Semarang siap mendukung dan mendampingi para produsen rajungan untuk terus menghasilkan produk yang aman dan bermutu. Ayo, bangga buatan Indonesia. Tugas dan fungsi BKIPM dalam rangkaian penjaminan mutu hasil perikanan untuk produk yang diekspor melalui pemeriksaan lab, CPIB, traceability, inspeksi HACCP, dan surveillance.
potensi di bidang kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Tengah yang jumlahnya dari 35 kabupaten kota, ada 17 kabupaten yang terbentang di sepanjang pesisir utara dan pesisir selatan yang sangat berpotensi di bidang perikanan. Hal ini merupakan potensi di bidang kelautan dan perikanan yang patut menjadi kebanggaan Jawa Tengah. Unit pengolah ikan yang ada di Jawa Tengah ini ada sebanyak 60 unit pengolah ikan, yang dari kesekian unit pengolah ikan ini sudah tersertifikasi HACCP yang kita kenal HACCP. Suppliernya juga kita sertifikasi JPIB, cara penanganan ikan yang baik. Untuk pelaksanaannya dari 60 unit pengolah ikan di Jawa Tengah ini lebih dari 274 produk, jadi meningkat sebanyak 54 produk sejak tahun 2019 dengan 220 produk. Ya, untuk supplier yang aktif sampai tahun 2021 ini sebanyak 67 supplier. Untuk volume ekspor di Jawa Tengah ada peningkatan tahun 2021, nilainya dari 2,7 triliun menjadi 4,2 triliun. Terkait dengan ekspor rajungan sendiri juga sangat menjadi favorit dari tahun ke tahun untuk beberapa negara tujuan ekspor. Ini artinya pembinaan kita menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Juga dibuktikan dengan penerimaan negara bukan pajak dari BKIPM Semarang ini mencapai nilai 1,76 miliar rupiah. Komoditi yang juga menjadi andalan Jawa Tengah salah satunya juga selain daging rajungan ada udang, masih ada surimi, yang selanjutnya ada cumi-cumi, layur, 91 total komoditi yang diekspor meningkat dari tahun sebelumnya. Kita kembali ke daging rajungan lagi, ya masih menduduki nilai tertinggi penyumbang devisa negara yaitu sekitar 2,37 triliun. Untuk unit pengolah ikan yang bergerak di bidang rajungan ini berjumlah 8 UP dan masih aktif melakukan ekspor ke negara tujuan yang kita sebutkan tadi. Di Balai KIPM Semarang selaku otoritas kompeten dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tusinya yaitu menjamin produk perikanan yang sehat dan aman dikonsumsi, juga kita tingkatkan melalui dari sarananya, inspektur mutunya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Jawa Tengah lebih baik lagi, UKM menjadi tambah eksis, eksportir ke berbagai negara tidak hanya terpaku dari 5 negara dominan, juga pasar ke negara lain bisa lebih meningkat lagi. Kalau rajungan jadi komoditas ekspor unggulan kita, tidak ada alasan lagi untuk lembek dan asal-asalan dalam pengelolaan. Kita mesti tancap gas, tapi jangan sampai capaian ini membuat kita lengah. Mesti kita libatkan ilmuwan untuk pengembangan agar pengelolaan komoditas ini tidak begitu-begitu saja. Apakah kita bisa? Sangat bisa, asal kita lakukan dan kita mau. Selama ini kami juga diberikan kemudahan oleh BKIPM untuk pengurusan health certificate sebagai persyaratan ekspor secara online. Terima kasih untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui BKIPM yang selalu berperan aktif dalam kegiatan penjaminan mutu melalui inspeksi dan surveillance yang dilakukan secara rutin sehingga produk kami selalu diterima di pasar dunia. Terima kasih kepada BKIPM, Kementerian Kelautan Perikanan, yang mana bisa membawa produk kami lebih bersaing di dunia internasional.